Terima kasih karena sudah klik video ini. Dengan kalian klik video ini berarti kalian sudah bantu untuk support channel ini terus untuk menjadi channel yang lebih aktif dan kreatif. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya ya yang di bawah. Selamat menonton. Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Acim! 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 Otan, kamu datang-datang ngagetin deh. Kenapa sih kamu datang kok bersin-bersin? Nggak tahu nih kak, aku dari tadi bersin-bersin terus. Sayang sekali. Padahal Kak Hanif mau ngajakin Otan dan adik-adik semuanya mainan air loh. Tapi kamu lagi kena flu. Berarti nanti kamu liatin aja ya. Ah, mainan air? Seru tuh. Iya seru, tapi kalau kamu lagi bersin-bersin gitu, Kak Hanif jadi khawatir nanti yang ada kamu malah tambah parah lagi sakitnya. Iya juga ya. Jadi aku liatin aja, gak apa-apa kan? Boleh kok kamu liatin aja. Emang kita mau mainan apa aja kak? Kita mau main ini nih. Nah, kita mau melakukan eksperimen. Di sini Kak Hanif udah siapin ada baskom berisi air, ada gelas kosong, ada 2 air mineral, pensil, dan juga kertas origami. Oh ya, ada satu lagi tisu, tapi tisunya lupa belum disediakan di sini. Tapi nanti kita ambil ya. Cara mainnya seperti apa? Kita lihat aja nanti. Kita mau ngapain? Wah, sebenarnya seru sekali ya. Aku sangat bahagia lihatnya. Tapi masa aku nggak boleh ikutan? Kamu harus tunggu dulu. Nanti baru kakak ajakin buat mainan air. Lain kali deh kita main air lagi. Tapi percobaan yang ini percobaan yang sederhana aja dulu ya. Halo adik-adik semuanya ada di rumah. Pasti kalian semua udah pada bosen kan libur di rumah aja. Karena kita sedang diuji dengan permasalahan virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Nah, makanya adik-adik semua disarankan oleh pemerintah untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas hanya ada di dalam rumah. Karena pemerintah itu sangat mementingkan kesehatan kita. Makanya kita disuruh untuk tetap berada di rumah supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya virus corona yang lagi marak terjadi di seluruh negara. Ya, jadi COVID-19 itu nggak hanya terjadi di kota kita, apalagi hanya di negara kita, tapi juga di berbagai negara tetangga, bahkan hampir di seluruh dunia. COVID-19 itu sedang mewabah di mana-mana. Dan salah satu penyebarannya itu bisa melalui bicara dengan jarak yang dekat. Karena COVID-19 itu penularannya bisa dari namanya bersalaman, berjabat tangan, bersentuhan, dan juga kegiatan sosial yang lainnya seperti kita ngobrol bersama orang banyak. Itu mudah banget tertular, apalagi kalau imun kita sedang turun. Nah kak, COVID-19 itu disebabkan oleh apa sih? COVID-19 itu penyebab utamanya adalah virus. Virus? Iya. Emang virus itu apa? Kenapa virus bisa menyebabkan kita sakit? Wah, pertanyaannya sangat bagus nih. Karena virus itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kakak jelaskan lebih lanjut, ada baiknya kita jelaskan dulu tentang virus itu sendiri. Kalian mau tahu? Adik-adik di rumah mau tahu? Dengerin ya. Virus merupakan makhluk yang berukuran sangat kecil, bahkan dia lebih kecil daripada bakteri. Nah, saking kecilnya mikroskop biasa tidak bisa digunakan untuk melihat virus. Kak, mikroskop itu apa sih? Ternyata Otan tidak tahu mikroskop itu apa. Adik-adik di rumah
Jangan-jangan nggak tahu juga mikroskop itu apa. Nanti kakak munculin di sini ya. Ting. Nah, di sini ada gambar mikroskopnya nanti. Nah, mikroskop itu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata telanjang itu maksudnya dengan mata kita ini. Kita memerlukan lensa bantuan, salah satunya lensa-lensa yang ada di mikroskop supaya kita bisa melihat benda-benda yang kecil yang tidak kasat mata gitu. Nah, mirip sekali dengan makhluk hidup. Virus itu hidupnya juga dia memiliki spesies dan kesamaannya itu dia sangat bergantung dengan makhluk hidup supaya dia juga bisa hidup dan berkembang biak. Supaya bisa berkembang biak, setiap virus perlu memasuki sel yang ditujunya. Sebagai contoh misalkan virus yang sedang dialami oleh Otan. Tadi Otan sedang mengalami influenza atau dia batuk pilek. Gejalanya itu bersin-bersin, demam, tenggorokan sakit, kepala pusing, dan dia muncul batuk-batuk dan hidungnya mampet. Biasanya ya adik-adik di rumah ada yang pernah kayak gitu juga enggak? Kalau Kak Hanif seminggu yang lalu habis terkena influenza, batuk pilek, suara Kak Hanif sampai hilang dan sekarang alhamdulillah suaranya udah balik lagi. Nah, influenza itu perlu memasuki sel-sel dinding saluran pernafasan. Makanya terkadang kita menjadi susah bernafas karena pilek. Supaya bisa beraktivitas di dalam sel tersebut, si virus membajak keseluruhan sistem sel tersebut untuk berkembang biak menjadi ribuan kali lipat. Wah, banyak sekali ya. Iya, dengan cara itu virus mencuri beragam sumber daya sel tersebut sampai akhirnya semua kehabisan sumber daya sel. Bayangkan, itu tidak hanya terjadi pada suatu sel, tapi ke semua sel. Sehingganya ribuan sel yang dituju oleh si virus tadi membuat tubuh kita menjadi jatuh sakit. Kita lemas banget dan tidak ada pertahanan dalam tubuh kita. Nah, supaya tidak mudah terinfeksi virus, ada nih caranya untuk menghindari. Pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita harus rajin mencuci tangan kita. Setiap kita habis dari berpergian atau sehabis memegang sesuatu, kita wajib mencuci tangan kita. Jadi kita tidak boleh menyentuh wajah kita, area kepala kita sebelum kita mencuci tangan kita. Mencuci tangan itu ada 6 langkahnya. Otan mau ikutan atau Otan liatin aja? Kak Hanif mau ajarin contohnya. Ikutin Kak Hanif ya, ada 6 langkah untuk mencuci tangan. Ada lagunya nih supaya adik-adik semua cepat hafal. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, putar ibu jari, putar ujung kuku. Itu dia, ada 6 langkah cara mencuci tangan. Kenapa sih kita harus mencuci tangan? Ya, karena kalau kita tidak mencuci tangan, terus kita langsung pegang-pegang muka nih, itu bisa menjadi salah satu jalan masuknya virus ke tubuh kita. Di samping itu, kita juga perlu makan makanan yang sehat, makanan yang seimbang, seperti 4 sehat, 5 sempurna. Oton tahu nggak, dan adik-adik semua tahu nggak 4 sehat, 5 sempurna itu apa sih? Yang pertama, ada makanan pokok. Makanan pokoknya orang Indonesia itu adalah nasi. Yang kedua, lauk pauk. Bisa ditambah dengan ayam, ikan, tahu, tempe. Terus yang ketiga, sayuran. Jangan lupa gizi dan serat-serat yang ada di dalam sayuran itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Siapa nih adik-adik di rumah yang tidak suka makan sayur? Kita harus suka makan sayur loh, karena sayur itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Yang kelima, minum susu, jangan lupa sebagai pelengkapnya. Nah, jadi 4 sehat, 5 sempurna. Dan jangan lupa juga makan buah-buahan sebagai tambahannya. Kayak Otan nih, ada yang tahu nggak makanan kesukaan Otan apa? Ayo. Ayo tebak-tebak kawan-kawan. Aku sangat suka makanan yang panjang, warnanya kuning, bahasa Inggrisnya banana. Kalian tahu nggak apa? Ayo, sebutin. Ada yang bisa tebak makanannya
Otan apa? Banana artinya apa ya? Apa? Wow, pisang. Benar. Tepuk tangan. Hore. Oke deh. Nah, habis ini kita mau mainan air. Dan gak cuma mainan loh kita. Gak cuma mainan air aja. Tapi kita bermain sambil belajar. Mau tahu keseruannya? Ayo kita langsung aja.